Apa yang harus kita lakukan biar bisa konsisten terhadap satu hal? Kembali lagi di Ngasur 3.0 di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Jadi alasannya kenapa aku tanya ini, Win, karena menurutku Aldi ini termasuk salah satu figur atau orang yang bisa konsisten terhadap satu hal meskipun itu tidak jelas. Meskipun itu tidak punya hasil. Nah, kita nggak tahu hasilnya nih apa nih. Ya kan? Nah, makanya kita tanya. Sebagai kolega, ya. Aku pribadi penasaran kan dulu ke teman-teman. Apa itu? Kita bukan teman. Kita tidak pernah berteman. Kita bukan teman, tapi kita kolega. Nah, jadi tadi kenapa kamu dihadirkan hari ini sebagai bintang tamu sekaligus partner kita dalam ngasur ini? Karena aku ngelihat Ali ini sosok orang yang konsisten. Ya kan, Min? Iya. Nah, gimana untuk mencapai konsisten itu apa yang harus disiapkan sampai kita bisa di tahap itu gitu loh. Dan apa kanal YouTube ini kan dari awal juga aku nonton kan, bahkan di yang pertama video pertama 3.0 ini. Iya. Aku nonton tuh konsisten banget. Jadi sebenarnya nyambung sih ngebahas tentang ini nih. Konsisten dengan tidak peduli pada viewers. Iya, luar biasa. Iya. Hari ini aja video hari ini cuma satu yang nonton. Ya kebun. Iya. Tadi aku mau nonton karena kan itu tentang aku sedih banget gitu kan judulnya. Bisa nih nggak usah dipotong nanti. Enggak, memang konten ngasur gitu. Oh, iya. Nggak akan ku potong. Oh, Jadi ngomong aja. jadi walaupun aku bilang ini diedit kah? Nggak akan ku edit, nggak akan ku edit, tapi nanti ku cut. Enggak lah, enggak. Kayaknya dia sudah mulai dapatkan apa yang mau dia tuju, Loh, boy. kalau dia nggak berbenah dia nggak akan konsisten. Oh iya. Karena dia terus berbenah makanya dia konsisten. Nah, ini kan tiba-tiba dapat nilai-nilai ini. Makanya maksudnya Baiknya sampai di ngobrol sini gitu saja aja. konten kita pada hari ini. Jangan dulu bodoh. Jangan, terlalu cepat. Jangan terpengaruh sama omongan orang lain aja deh, kalau aku ya. Yang penting apa yang ku senangi, yaitu ku lakukan. Ya, satu habis itu. Itu aja. Apapun yang senang, itu bakal memuaskan. Dua. Oke. Satu lagi ya, biar asik. Iya. Biasanya itu langsung kita bantah nanti. Ya. Terus. Jalani aja. Oke. Nah, tapi Adi ini cenderung mulai menghilangkan nilai-nilai itu, boy. Dia mulai dengarkan orang. Iya. Mulai risih Iya. dengan apa yang disentuh Dan terus buat dirinya. apa? Aku sampaikan sesuatu hal, baru kalian bantah. Oh itu. Enggak. Kita kan mempertanyakan kembali. Kita Iya. kan pengen kamu tuh tetap konsisten gitu. Ini loh, justru boy. membuktikan bahwa kita itu punya kedekatan sama kamu meskipun nggak pernah ketemu. Iya, boy. Kamu harus pikir ke situ dong. Kita ini peduli ternyata sama kamu. Kamu tuh sudah mulai menghilangkan nilai-nilaimu itu. Kita Justru terakhir ketemu kapan coba? Nggak penting. Kita debat kamu dulu. Kalau aku begini, Kenapa dia? simpelnya. Dia ini mau idealis, tapi udah nggak idealis. itu sudah. Dia tuh sudah mulai menghilangkan nilai-nilainya itu. Aldi tuh beradab banget soalnya. Beradab. Tertata. Ya kan. Harus sesuai, harus apa yang sudah ditentukan itu sudah harus itu saklek. Diupayakan harus. Enggak sih, dia saklek sih. Inginnya. Gitu ya. Nah, inginnya kan. Saklek Inginnya. itu inginnya tuh berarti saklek sudah bahasa halusnya. Inginnya. Bagusnya kamu jarang berdebat, aku senang. Enggak, dia itu, boy. Makanya aku tuh sedih gitu. Nah, dia tuh sudah mulai apa ya, goyang gitu nah dengan konsistenan. ini beda. Enggak. Maksudmu aku dulu tuh orangnya buruk gitu kan. Terus aku Enggak, jadi baik, kamu enggak senang. Enggak. Kamu kan dulu bodoh betul. Nah. Pintar betul. Enggak pernah di tengah. Di Iya. tengah itu tugas kami. Iya, ya kan? iya. Di zona Jelas. abu-abu gitu nah. Jelas ya, benar. Kamu kan sekarang sudah mulai ke zona abu-abu. Kenapa kamu sentuh zona abu-abu sekarang itu? Nggak tahu juga aku. Nah, ini di kali ini. Kelihatan bodohnya. Enggak dong. Nah, yang ketawa ini jangan dikat. Enggak, memang Nah, enggak. gini deh. Apa ya dari ketiga yang kamu sampaikan tadi ke kita itu idealis nggak sebenarnya? Itu tipikal pikiran idealisme nggak itu? Enggak kok. Itu enggak idealis menurut. Nah, dulu kan kamu cukup idealis lah, aku bilang lah, untuk beberapa hal cukup ya. Nggak ada yang betul-betul saklek idealis. Dan pada akhirnya hari ini kan sedikit demi sedikit idealismemu itu berubah jadi sesuatu hal yang jauh lebih realistis lah. Kalau aku ngelihatnya ya. Nah, Emang dulu aku enggak realistis ya? enggak, kamu ngawang-ngawang terus kan. Oh, jadi Kayak pemabuk gitu lah. Pemabuk di tengah hutan. idealis tapi ngawang. Iya. Kamu tuh punya citra, beberapa orang mengagumi kamu, beberapa orang suka sama kamu, dan nggak sedikit juga orang yang benci banget sama kamu kan. Contohnya kakak tingkat. Dipukul pakai apa? Dituduh yang kencing di kelas.
Siapa tahu kan tingkat ada yang mau klarifikasi, boleh. Ada kan? Nggak ada, kenal aja ndak lo. Aku nggak bilang ini ya berubah. Kalau konsisten itu kan tetap pada tujuan yang sama. Menurut aku nih, aku maunya apa, ya udah aku mau itu. Oke. Cuma ketika misalnya tidak terwujud kan apa yang aku mau gitu kan, bukan berarti aku mencoba dengan jalur lain terus aku dibilang tidak konsisten. Iya. Sama seperti kalian bilang tadi kan. Iya. Contohnya aja deh, kalian jelas bahkan bilang kalian konsisten dari ngasur pertama sampai ke season si Puden ini. Masih lucu dikit ya. Lucu season 3. Season 3 kan? Kemudian season 3 kan? Enggak. Dia maksa dia mukul lo sampai lucu dong. Lupa gue. Ada nonton sih. Sampai 3.0 ini kan. Yang penting tujuannya apa? Tadi kamu bilang, Iya. ya, tujuanmu apa gitu kan. Jalannya beda. Sama ke situ. Iya. Aku misalnya punya tujuan gitu kan, aku pengen kayak gini, pengen A nih. Cuma nggak terwujud gitu loh. Ya aku cari jalan lain, bukan berarti aku menempuh jalan lain itu aku nggak konsisten dengan apa yang aku lakukan. Oke, paham. Tapi aku konsisten pada tujuanku, aku konsisten cukup pada tujuannya ujung jalanan itu apa Iya. gitu loh. Tapi mungkin berbeda yang Aswin tangkap. Yang Aswin tangkap gimana? Ya, sudut pandangnya mungkin gimana? Mungkin maksudku kalau aku nangkap Aldi kayak kadal gitu, bukan kayak bunglon gitu. Bisa berubah di tempat warna apa, di tempat apa aja, tapi dia tetap bunglon gitu. Gitu dia. Lebih ke arah adaptif sih. Ah, Aku adaptif. menyesuaikan diri lah, beradaptasi. Ya, bunglon lah. Iya, apapun istilahmu lah. Terus konsisten yang di awal tadi kamu pertanyakan gimana kira-kira? Enggak. Masih termasuk nggak konsisten nggak dia? Aku hilang nggak? Aku dulu memang orang mikirnya mungkin aku idealis ya, nggak realistis nih. Banyak sih seperti itu. Jadi aku kadang juga nggak tahu tentang konsistennya, tentang konsisten sifat nih. Jago, aku nggak tahu kadang tuh, misalnya kayaknya banyak topeng yang udah aku gunakan gitu. Sebenarnya aku nggak mau ngomong di sini ya, cuma asik aja kayaknya. Kayak gini nih, ketemu orang si A gitu kan, tapi aku nggak pengen kayaknya mau menunjukkan watak kerenku di dia gitu. Misalnya aku keren ya, terus ketemu si B, aku nih kayaknya nggak, udahlah pakai yang biasa-biasa aja. Sampai akhirnya di satu titik aku tuh bingung, aku nih sebenarnya orang yang kayak mana. Dan akhirnya tiap orang kalau ditanya tentang Aldi gimana, pasti jawabannya beda-beda. Walaupun mayoritas, jadi mayoritas tuh nggak ada. Jadi rata gitu. Nggak ada yang spesifik. Nggak ada kayak satu misalnya nih 1, 2, 3. Jawabannya sama. Beda. Beda. Kebanyakan beda. Beda. Ya tahu ya kan, kita nggak mau ngebahas psikologi sebenarnya sih. Aku malah berpikirnya kalau oke nih Aswin bilang aku A, kamu bilang aku B orangnya. Aku malah, oh lah ternyata mereka nggak aku gitu. Kayak gitu. Oke. Bukan kayak Nggak ada yang sebenarnya benar ya? nggak ada yang sebenarnya benar. Iya, Karena aku sendiri tidak konsisten pada jati diri gitu ya. Kenapa kamu melakukan itu? Pertanyaan macam apa itu? Kamu lakukan tahu. Tapi satu hal yang jelas sih dari dulu sampai sekarang, kalau kita ngeliat satu orang tuh, kita selalu punya satu patokan yang jelas tuh. Di tengah persepsi si Ruhman dan Aldi yang berbeda sama aku, pasti ada satu titik di mana kalian sepakat tentang Aswin itu apa. Misal Aswin itu bodoh, kalian sepakat akan itu kan? Tidak. Dia enggak. Jawaban dia tadi enggak itu boy, ya kan? Iya. Bagus Nah, lanjutin. sebenarnya itu kita ya memang semua orang berbeda-beda, nggak mungkin bisa mempersepsikan Aldi dengan satu jawaban A sampai Z itu sama semua. Dari 1 sampai 10 ada yang sama, tapi kita punya satu titik temu di mana kita sepakat itu yang jadi hal yang paling dominan di dirinya dia. Kalau dari dulu kan aku bilang kan Aldi idealis. Terkadang idealismenya itu yang justru membunuh dia kan. Kayak aku bilang tadi sebenarnya gini loh. Kenapa kamu dengerin itu? Ya, kenapa? Aku bukan adaptif, aku sekarang merubah jadi realistis, enggak. Aku tetap idealis kok. Aku berpikir bahwasanya ya itu yang ideal menurutku gitu kan. Tapi mungkin berubahnya menurutmu kayak Aldi udah berubah nih, itu kan udah jadi bunglon, dia mencoba beradaptasi gitu kan. Aku menempuh jalur lain. Bukan berarti aku ini kan. Emang kalau idealis tuh udah strike cuma di situ aja gitu kan. Enggak. Itu enggak salah aku bilang. Ya, Idealisme itu enggak salah. Iya kan? Enggak ada yang salah dari idealisme. Tapi yang menurutku jadi Sebentar lu manjan di mantaman. Ya, terus sesuatu yang jadi beda adalah pada saat titik utamanya itu sudah mulai bergeser, dan aku menganggap itu sesuatu hal yang wajar aja ditempuh oleh setiap orang. Nggak ada orang idealis sampai hari ini. Aku yakin nggak ada orang seidealisme itu dari awal sampai akhir hidupnya tuh itu aja. Kalau ada itu gift lah, menurutku itu pemberian Tuhan lah. ada sih. Nah iya, pemberian Tuhan kan.
berarti. Iya ada. Ada tapi nggak banyak lah. Tapi ada. Karena sebenarnya karena sebenarnya dari tadi itu poin kita itu adalah cuman soal tentang opini gitu loh. Ya. Berbeda cara penyampaian tapi pada intinya adalah mencoba menafsirkan bagaimana sih sebenarnya konsisten menurut kita masing-masing kan. Ya. Kan nggak ada kok manusia yang betul-betul dari awal sampai akhir hidupnya betul-betul sama bentuknya, nggak ada kan. Setiap detik diri kita berubah kok. Setiap menit tensi darah kita berubah. Dimana ukuran pasti tentang seseorang itu bisa dikatakan orang itu terus gitu kan. Nggak ada orang yang betul-betul konsisten. Yang ada mana sifat mayoritas di dalam dirinya yang bisa kita lihat itu berubah atau enggak. Oke. Itu aja kalau aku Itu untuk kamu. untuk memandang seseorang ya. Kamu Dan gimana? sejauh ini kalian tidak bergeser sih. Tanggapan Tidak bergeser banyak. Iya. Geser nih. Kamu di gimana di? Tentang apa nih? Masih lanjutin. Ada yang mau di ini nggak statement Aswin tadi? Opini sih ya. Kalau opini sih ya nggak harus diperdebatkan kan. Nggak ada yang salah lah terhadap opini. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Semua benar menurut perspektifnya masing-masing. ya. Nah, jadi sejauh mana pandangan kalian bahwasanya kita udah cukup nih untuk konsisten gitu, nah. Maksudnya udah stop nih, nggak bisa lagi kita di situ. Paham nggak sih maksudku apa? Bang, Paham. pendapat sih. Dapat kan? Ya jawab bodoh. Jawabin. Habis itu aku. Satu, nggak pernah menambahkan dari pertanyaan itu justru di mana sih batasan idealis itu? Di mana sih batasan konsisten itu? Karena sampai hari ini kita nggak punya batasan itu kan. Apa ya, selama kebutuhan jasmani dan rohani kita merasa tercukupi, saat itu juga sih kurasa aku merasa cukup. Dan kita tahu nggak ada batasnya boy. Jadi sampai kamu mati kali. Kalau aku sih sampai itu aja jawabanku, karena kebutuhan jasmani dan rohani itu nggak ada batasannya. Susah untuk mengatakan cukup akan sesuatu. Dah. Misalnya kamu konsisten dalam melakukan satu hal dan ujung-ujungnya tahu-tahu kesini kayak, aduh, cukup nih. Aku harus berhenti. Itu yang dicita-citakan manusia kali ya, merasa cukup. Kayak ada pertanyaan gini kan standar nih kayak, kamu gak konsisten nih sama pendirianmu. Cuma berubah doang kan? Iya makanya aku tuh nggak pernah bilang bahwa itu berubah dan lain sebagainya tadi sih. Selama kebutuhan jasmani dan rohaniku terpenuhi, Iya. jasmani dan rohaniku terpenuhi, aku sudah merasa cukup dan nggak mungkin ada di level itu sih. Dia bagus Win, dia mau buat pembenaran nih buat tontonnya. Aku tahu lagi. Kedapatanku lagi. Jadi pada poinnya kan kalau jalannya berubah enggak masalah tuh, yang penting tujuannya sama ya kan? Iya kan? Nah, ya kan? Nah, berarti konsistensi itu tidak diukur dari jalannya kan? Jalannya. Tapi tujuannya apa kan? Nggak diukur juga dari penilaian orang. Iya, terus buat apa kita bertanya? Enggak, kita nggak bertanya, kita menguraikan. Gitu loh. Kamu mencari Beda. kebenaran. Kita mencoba menguraikan dari konsisten itu sendiri. Ada lagi? Enggak, aku bisa nambahin di sini dari pernyataannya Aldi tadi tentang Jalan. jalan. Nggak cuma sekedar jalan. Gimana? Finish dari jalan itu apa? Tujuan kan? Tujuan. Pencapaian. Apa hasil akhir dari capaian yang kamu dapat, rasa apa gitu? Rasa cukup kah? Kepuasan kan? Kalau sudah puas merasa cukup tidak? Sejatinya manusia tidak akan pernah merasa puas dan Itu cukup kan? sebenarnya. Kita mengambil jalan yang berbeda untuk memahami persepsi pikiran kita masing-masing. Kita kan hanya Definisiku, ingin. tadi kalau Aldi kan harus dengan cara ngomongnya tadi itu yang aku lupa. Kalau aku tadi dengan kata-kata ya selama kebutuhan jasmani dan rohani itu sudah merasa tercukupi, di situ sudah sampailah tujuanku dengan tentang keinginanku dan capaianku. Itu kalau aku. Aldi kurang lebih sebenarnya kalau pemahamanku sama aja. Kurang lebih sama aja. Tapi Aku tadi bilang- ada pleonasmenya lagi. Dia katakan manusia nggak pernah cukup. Oke. Nggak ada batasnya boy. Gimana? Hai boy. ASMR. Kita juga nggak bisa lepas dari tantangan kan, tantangan di depan yang berbeda. Tantangan di depan kan pasti berbeda. Jadi kita mengupayakan mencapai kebahagiaan pada diri sendiri. Nah, misalkan nggak bisa bahagia, tapi setidaknya kita berusaha dan berupaya untuk bahagia itu gitu loh. Karena menurutku yang ideal itu adalah pasti suatu hal yang membahagiakan kita. Itu nggak bisa dilepaskan gitu loh, menurutku, opiniku. Karena yang misalkan sesuatu hal yang menurutmu ideal itu akan berubah. Di saat itu malah mengganggu kamu, di saat itu malah menghambat kamu.
Karena namanya opini persepsi itu nggak ada habisnya gitu. Walaupun kita sebenarnya cuma berputar-putar di lingkaran setan kan. Enggak, kamu aja. Iya, aku setan. Aku Nggak. iya, kamu benar, aku orang salah. ngajak buat ikut jadi pengikut setan gitu nggak? Wah dia kayak dia cari teman gitu nggak? Gini aja sudah gini. Nah, kamu tetap konsisten pada hal itu. Iya, oke, sip. Nah, aku bakal menggunakan kata itu terus dalam video ini. Iya, lingkaran setan ya. Kelebihannya sih memang gitu. Ini seberapa yakin idealisme berpikirmu ini membawa kamu ke titik kebahagiaan dirimu. Dah. Tetap berat ya. Salah itu ringan banget tuh sudah. Jadi kayak apa di Seyakin-yakinnya ketika idealisme itu benar dan berdasar, maka itu akan membawa pada titik yang luar biasa. Yang pasti konsisten. Kita yakin konsisten itu tetap berpegang teguh pada apa yang dilakukan dan diinginkan, tapi walaupun dengan berbagai macam cara. Sip. Cukup dapat poinnya aku. Oke. Mampus kamu gak dapat kan? bukan enggak dapat. Ini poinnya sama. Coba tanya orangnya sendiri. Pertanyaan, boy. Ini pertanyaannya aja ini perumit. Iya. Intinya sama. Ya udah, makasih di. Dadah. Sampai jumpa.